Sang kancil, terus apa lagi? Buaya dan kancil, pernah? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyimak dongeng dengan baik. Yang kedua, menyebutkan tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, menceritakan kembali isi dongeng secara sederhana. Yang terakhir, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi dongeng dengan benar. Nah, jadi Miss akan membacakan cerita dongeng hari ini. Siapa yang mau dengar ceritanya? Siapa yang mau dengar ceritanya? Semuanya mau? Ya, ada 3 cerita. Ada buaya dan kancil, singa dan tikus, kelinci dan kura-kura. Mau dengar yang mana dulu? Buaya dan kancil. Ya, oke. Lipat tangannya. Harus menyimak dengan baik. Nanti kalau misalnya harus bisa menjawab. Yang pertama judulnya adalah buaya dan kancil. Suatu hari ada seekor kancil yang akan menyeberangi sungai. Ia bertemu dengan buaya yang baik hati. Kancil meminta tolong kepada buaya untuk menyeberang. Wahai buaya, bolehkah aku menyeberangi sungai ini? Lalu kata buaya, baiklah, aku akan menyeberangkanmu. Buaya menolong kancil menyeberangi sungai dengan naik ke atas punggungnya. Lalu di tengah sungai, buaya berniat jahat, ingin memakan hati kancil. Buaya bilang, aku ingin makan hatimu kancil. Lalu kancil bilang lagi, wahai buaya, hatiku tertinggal di daratan tadi. Kancil akal cerdik. Ia berkata bahwa hatinya tinggal di daratan. Lalu buaya pun kembali ke darat. Kancil segera melompat, lari menyelamatkan diri. Terima kasih buaya. Jadi kancil tadi selamat atau enggak? Selamat. Siapa nak tokoh cerita dari cerita tadi nak? Kancil dan buaya. Nah, di mana tadi latar belakang ceritanya? Di sungai. Oke. Lalu cerita yang kedua ada singa dan tikus. Ayo dengarkan. Lipat tangannya. Suatu hari ada seekor tikus kecil tanpa sengaja membangunkan singa yang sedang tidur. Suara singa kayak mana? Maka jadi ini singa sedang tidur, dibangunkan oleh seekor tikus. Singa marah dan ingin memakan tikus. Tikus pun memohon dengan takut. Tikus berjanji akan menolong singa suatu hari nanti. Singa pun melepaskan tikus. Beberapa hari kemudian, singa terjebak dalam jaring pemburu. Tikus datang dan menggigit jaring itu hingga singa bebas dan singa berterima kasih kepada tikus. Siapa tokoh dalam cerita tadi? Singa dan tikus. Gimana kejadiannya? Di hutan. Pintar sekali.
Lalu ada cerita yang ketiga, kelinci dan kura-kura. Masih mau dengar? Ya, dengarkan, nanti ditanya lagi. Suatu hari ada seekor kelinci dan kura-kura bertemu di hutan. Kelinci berlari sangat cepat, kura-kura berjalan lambat atau pelan, ya kan? Kelinci merasa lelah dan tidur di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan. Kura-kura sampai duluan di garis akhir. Kelinci kaget, loh kok bisa duluan kura-kura yang sampai duluan? Karena kelinci tertidur di bawah pohon. Ya. Siapa saja tokoh cerita dalam dongeng tadi? Kelinci dan kura-kura. Ngapain mereka tadi? Lomba lari, ya kan? Siapa yang menang? Kura-kura. Paham ya sampai di sini? Baiklah, kalau kalian sudah mendengarkan cerita dongeng, Miss akan membagikan tugas kelompok. Kamu akan berdiskusi mengerjakan LKPD cerita tentang dongeng tadi. Miss bagi kelompoknya ya. Untuk barisan yang belakang, satu barisan ini ya nak.
harus berjalan pura-pura sampai duluan di garis akhir kelinci kaget. Pesan cerita. Kita harus bekerja keras, tidak sombong dan tidak mudah menyerah. Apa tadi judul ceritanya? Cerita apa? Kelinci dan kura-kura. Sudah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah paham semua tentang pembelajaran menyimak dan memahami isi dongeng? Sudah paham? Kurang Tadi pembelajarannya juga sudah mengerti bagaimana cara menceritakan kembali cerita dongeng secara sederhana. Semuanya sudah mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baiklah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran menyimak dengan membantu siswa memahami isi cerita, mengenal tokoh dan pesan moral, serta melatih kemampuan mendengarkan dan menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil